Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Hari ini sudah mau bergabung dengan kegiatan konseling kelompok. Jadi ini adalah kegiatan konseling kelompok untuk mengenal lebih dekat. Sebenarnya konseling kelompok ini ada beberapa sesi, tapi kita persingkat saja ya. Untuk sesi yang ini akan kita sampaikan secara virtual, dan ini dilaksanakan sama, saya minta waktu teman-teman 10-15 menit untuk menyampaikan materi, sekaligus sesi tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya dan segala macam, kita diskusikan. Perkenalkan, nama saya Desti, saya mahasiswi IAIN semester 7. Saat ini sedang mengambil konsentrasi perkawinan dan keluarga, dan kali ini saya juga akan menyampaikan salah satu materi, yaitu tentang hal yang paling dekat sebenarnya dengan kita, tapi kita nggak sadar gitu, yaitu tentang sering nggak kita berkenalan dengan diri kita, sejauh apa kita udah kenal. Sebelum saya masuk ke materi, kalau dalam sesi konseling kelompok itu ada yang namanya peraturan, beberapa peraturan ataupun hal-hal yang perlu diwanti atau hal yang perlu ditekankan dalam kegiatan. Salah satunya itu asas, karena yang namanya konseling itu adanya masalah yang harus diselesaikan. Jadi saya minta kesepakatan teman-teman nih, nanti selama sesi materi sampai tanya jawab, saya meminta untuk teman-teman saling menjaga kerahasiaan dan saling menjaga kepercayaan. Boleh ya? Itu mana sih? Boleh ya? Siap, Kak. Siap. Saya pasti menjaga kerahasiaan, Kakak. Oke, siap. Jadi nanti kalaupun ada yang bertanya mungkin tentang pribadi atau misalnya memang kehidupan dekat sekali dengan kehidupannya, ini menjadi rahasia kelompok kita saja. Nah, kita masuk ke dalam materi. Saya izin untuk share PowerPoint. Jadi kita akan mengambil materi tentang pemahaman diri sendiri melalui self-talking. Teman-teman ada yang tahu nggak nih self-talking itu apa? Suara dalam hati. Suara dalam hati. Yang lain? Bisikan. Suara hati. Oke. Self-talk itu sebenarnya yang tadi dikatakan oleh Izul benar, yang namanya inner voice atau kata batin ya, kalimat batin atau hal yang tidak diungkapkan, kalimat yang tidak diungkapkan di luar, tapi kita bisa tahu tuh kita ngomong ini. Sering nggak teman-teman self-talking? Sering. Sering banget ya. Apalagi kalau misalnya ngelihat sesuatu yang mungkin menyuka, yang kita sukai atau yang kita wah gitu, tapi kita nggak mampu mengungkapin, kayaknya langsung ke diri sendiri aja gitu ngomongnya. Nah, ada salah satu fakta tentang self-talking. Jadi kita itu minimal dalam satu hari itu menyebutkan 55.000 sampai 65.000 kata dalam per hari, tapi lewat batin, self-talking. Dan berita buruknya, self-talking yang kita sering rasakan dan kita sering ucapkan dalam hati itu negatif. Nah, jadi teman-teman, tanpa kita semua sadar nih, dalam satu hari itu kita kayak ngomong sama diri kita itu sebanyak 55.000 kata. Itu berarti berapa jam ya kalau ngomong ya? Ya banyak banget ya. Dan ada yang merasakan atau ini nggak? Sadar nggak dengan hal itu? Sadar. Oh, sadar. Kadang. Itu kayaknya yang kuat tuh memang benar-benar kata batin ya. Dia baru bete, makanya ya, kuat. Nah, yang sering katakan 65% ini isinya negatif, artinya kayak keluhan diri, lalu juga hal yang disesali, atau mungkin lagi kesel banget sama orang tapi nggak pingin atau nggak bisa diungkapin. Ini yang namanya self-talk, tapi yang bersifat negatif. Nah, ini kenapa terjadi? Nah, jadi tanpa kita sadar, sebenarnya saat kita berada sekarang nih, apalagi misalnya lagi merhatiin Desti, atau merhatiin saya lagi nyampaikan materi nih, sebenarnya dalam sesi saat ini, nggak semuanya lagi sadar. Percaya nggak? Ada yang percaya?
Kok sekarang ini semuanya lagi ada yang nggak sadar? Saya. Ya, artinya misalnya nih, Izul atau Bang Padung nih yang lagi ngeliatin Desti, mungkin pikirannya juga lagi kemana atau lagi mikirin sesuatu. Astagfirullah. Ya, Atau ini mungkin habis Desti close track. Lagi traveling. Betul ya, banget. traveling kan, kayak misalnya badannya di sini, matanya di kamera nih, tapi pikirannya satu mikirin nanti sore sepedaan ndak ya, nanti malam main Uno ndak ya, dan segala macam. Itu pasti terjadi. Kirain badannya di sini, hati di sama yang lain. Oh, itu kayaknya Evan. Aduh. Nah, jadi yang lebih banyak 88%-nya adalah alam bawah sadar. Artinya secara kita tidak sadar tuh kadang kita memikirkan hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Misalnya lagi depan kamera tiba-tiba sadar, oh cucian belum diangkat, atau oh kayaknya tadi masak air terus airnya gosong, segala macam. Nah, ini yang menyebabkan self talking itu terjadi. Makanya kita lebih sering ngomong dalam hati daripada mengungkapkan. Apaan tuh? Oke, sampai sini ya paham ya, semoga. Dan mungkin pelan-pelan kita terbuka, ternyata kita itu lebih sering ngomong dengan diri kita sendiri daripada ngomong dengan orang lain. Makanya sering banget orang bilang tuh, aku kesepian, aku kayaknya butuh teman untuk cerita. Padahal dia cerita sama diri sendiri aja udah cukup sebenarnya. Nah, ini contoh self-talking tapi yang bersifat negatif. Ini kata-katanya, sudahlah, aku nggak mampu lagi menyelesaikan, atau sadar diri kok aku siapa. Atau kalimat-kalimat yang memang negatif sekali untuk diucapkan, tapi nggak mampu ngucapin, akhirnya udahlah ngomong sama diri sendiri aja. Ada yang pernah gini atau tiap hari? Ya, hari ini, Kak. Tiap hari ya. Berarti tiap Enggak lah, hari kalau tiap hari Dia, sih enggak lah. dia. Fadia sih biasa itu. Biasanya kalau di telepon selalu curhatnya gitu. Oh gitu. Ijul tiap sholat kayak gitu, Kak. Yakin tuh. Berarti tiap hari kayak gini ya. Waktu kuliah, Kak. Waktu ada tugas. Waktu ada tugas ya, Pak. Berarti Ijul, memang Kak, waktu sholat tuh. Pasti tuh kayak gitu, nggak pernah khusyuk dia. Kan ente imamnya, gimana sih salah ente berarti? Berarti ada. Tolong. Ya, berarti ada ini ya, berarti ada yang sadar ya saat sholat atau saat melakukan sesuatu tuh kayaknya aku mikirin yang lain, tapi badan aku di sini nih gitu. Iya ya. Nah, ini salah satu self talk yang negatif. Lalu apa faktor yang menyebabkannya? Ini faktor utamanya. Yang paling mendasar adalah lingkungan. Lingkungan yang mendukung tentu bakalan menjadikan kita tuh jadi pribadi yang baik. Tapi kalau misalnya lingkungan kita tidak mendukung, tentu ini bakal menjadi problem. Nah, salah satunya adalah pernyataan verbal atau non-verbal. Yang Desi berikan atau yang saya berikan di sini adalah pernyataan verbal. Contohnya, lihat tuh, anak si A bisa dapat juara. Artinya orang tua itu membandingkan kepintaran atau intelektual anaknya dengan anak lain atau anak tetangga katanya. Nah, ini jadi salah satu faktor yang buat pasti kita ngedumel kan dalam hati kayak, ngapa sih ngebandingin aku? Tapi dalam hati ngomongnya, ngapa sih ngebandingin aku dengan orang lain gitu. Atau misalnya ada orang yang ngomong, beneran bisa kayak gitu kamu? Nah, seperti itu. Jadi, ini yang menjadikan faktor atau stimulus awal gitu. Kita akan berpikiran negatif, baik dengan diri kita, ataupun dengan orang lain. Dan ini jadi salah satu hal yang buat kita tuh insecure dengan diri kita sendiri. Nah, lalu apa yang selanjutnya akan terjadi ketika lingkungan tidak mendukung kita untuk menjadi pribadi yang self-talk tapi yang positif? Nah, yang akan terjadi adalah self-sabotage. Self-sabotage ini artinya mensabotase diri sendiri. Kayak kita tuh membatasi, karena kita dibilang, adalah aku nggak pandai. Ya udahlah, akhirnya kita terjerat dalam batasan-batasan dunia luar. Kita terjerat dalam hal-hal yang memang buat kita tuh takut untuk melakukan sesuatu. Akhirnya apa? Good planner but not good actor. Banyak banget orang yang berani merencanakan sesuatu tapi nggak berani beraksi. Ada nggak nih teman-teman? Subhanallah. Kemungkinan dari kita pernah merasakan ini ya. Maksudnya kita sangat baik nih untuk merencanakan sesuatu. Oh, planning A, planning B, planning C. Tapi ketika kita turun ke jalan atau kita turun ke lapangan, malah kita tiba-tiba langsung kayak, nggak jadi deh, takut. Nanti kalau gagal gimana dan segala macam. Nah, ini yang menjadikan kita tuh sebagai orang yang berpikiran negatif pada akhirnya. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita selanjutnya mensabotase diri kita, yaitu kita terlalu enak dengan dunia
nyaman kita. Misalnya di rumah adalah aku daripada keluar buat orang marah atau buat orang kesel, bagus aku di rumah main game segala macam, kan aku nggak ganggu orang. Nah ini yang menjadikan orang itu menjadi insecure atau orang itu akan menjadi pemikir negatif, seuzon istilahnya. Nah yang terakhir fear factor atau false evidence appearing real. Ada yang tahu artinya nih? Bang Padung nih kayaknya. Aduh, nilai bahasa Inggris saya merah lagi tuh. Bahasa Inggrisnya merah ya. Oke. Nah, kalau udah bahasa Arabnya putih. Kalau fear factors ini artinya orang yang punya kemampuan, tapi ini bukan kemampuan sih sebenarnya. Orang yang punya kelebihan untuk kayak contohnya merekayasa hal yang salah tapi seakan-akan dibuatnya benar. Contoh, misalnya Desti tahu Desi salah melakukan ini, tapi Desi karena nggak mau disalahin orang, seakan-akan Desi merasa enggak kok, aku nggak ngelakuin ini dan aku nggak tahu kenapa aku ngelakuin ini. Nah ini yang terjadi ketika kita punya self talk atau omongan batin yang memang tidak baik. Pada akhirnya kita bakal takut nih disalahin orang. Akhirnya kita berpikiran untuk gimana caranya aku biar nggak disalahin sama orang. Nah ini sering banget terjadi. Teman-teman mungkin ada yang merasakan, iya nggak? Iya pernah. Nah pasti pernah ya. Kayak kita tuh merasa pingin bela banget, tapi kita nggak tahu gimana cara ngebela karena kita takut disalahin. Nah selanjutnya ini kalimat ini nih, fix relate aku banget itu. Benar nggak sampai sini? Ada yang merasakan dari hal tadi, yang terlalu terjebak di zona nyaman, terus sering membenarkan diri sendiri padahal itu salah, atau misalnya mensabotase diri sendiri. Ada yang pernah merasakan? Pernah tapi nggak sering. Oh pernah tapi nggak sering. Pernah Kak. Kadang-kadang. Nggak mungkin nggak pernah. Ah ya, berarti hampir dari kita semuanya pernah ngerasainnya ya. Fadia pernah nggak? Yudis. Oh, berarti pernah ya Fadia ya. Ampun. Oke, nah berarti semuanya termasuk saya sendiri pasti juga pernah merasain. Terus harus gimana kalau udah terjadi atau aku sekarang merasa ini Kak, aku jadi orang yang toksik banget buat diri aku sendiri. Tahu toksik ya teman-teman ya? Kayak misalnya aku udah terlanjur jadi self talk yang negatif nih, atau punya omongan batin yang negatif, atau punya sesuatu pemikiran yang negatif sama orang atau diri sendiri. Akhirnya aku insecure. Nah, yang pertama ada langkah-langkah step by step. Artinya kita harus melakukan ini pelan-pelan. Slow but sure lah istilahnya. Pelan-pelan tapi pasti. Yang pertama, maafkan diri sendiri. Teman-teman pernah nggak untuk cerita sama diri sendiri? Nggak pernah ya? Ada yang pernah? Iya, Nggak ada yang pernah sih, tapi nggak pelong rasanya gitu. Tapi pernah ya berarti ya cerita dengan diri sendiri? Pernah. Iya. Nah pasti, cuman jarang. Aku nggak pernah. Seringannya sih curhat sama Fadia. Oh iya, berarti curhat sama Fadia ya. Nah, salah forum. Langkah yang pertama itu adalah gimana caranya mengubah omongan batin kita itu menjadi positif. Yang pertama, maafkan diri kita sendiri. Artinya ini ada kalimat ini, maaf ya, ngomong sama diri sendiri, maaf ya, hari ini belum bisa maksimal berusaha, hari ini udah buat kecewa, hari ini udah buat banyak banget capek, hari ini udah lelah banget berjuang. Artinya kita berusaha untuk minta maaf dengan diri kita sendiri. Mungkin perlu dicoba nih habis ini teman-teman. Kalau membiasakan self talk itu ketika malam sebelum tidur, setelah melakukan semua kegiatan, ini yang saya lakukan biasanya tiap hari. Nah, yang kedua adalah keluar dari zona nyaman. Nah, ketika kita berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik, pasti kita bakal berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Kalimatnya contohnya misalnya gini, aku nggak bisa nih kayak gini terus, aku harus berubah, aku nggak bisa di rumah terus, aku nggak bisa cuma ngandalin diri aku sekarang nih, aku harus jadi orang yang memang kelak akan jadi sukses. Ini langkah yang kedua. Lalu yang ketiga, berani jujur. Artinya kita harus berani ketika memang salah, ya bilang kita salah, kita jujur dan kita minta maaf.
3 hal yang paling sulit dilakukan manusia apa? Tolong, maaf, dan Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, ini yang harus dibiasakan dan harus mulai dibiasakan dalam hidup. Yang keempat, coba ciptakan positif self-talk kamu sendiri. Misalnya nih, mengganti kata tidak bisa menjadi pasti bisa. Mengganti kata takut gagal menjadi harus berani mencoba. Terus yang terakhir misalnya, bisa. Kata jangan yang paling sering. Jangan, coba kita ubah menjadi ayo, pasti bisa. Nah, ini kata-kata yang harus dibiasakan untuk diri kita sendiri kalau kita memang menjadi orang yang punya husnuzon dengan orang lain. Ini 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke. Next. Langkah yang kelima, harus berani bertanggung jawab. Artinya kalau kita salah, ya kita kita minta maaf. Kalau kita punya janji, harus segera ditepati. Terakhir, memotivasi diri yang kita bilang, ayo jangan capek, pasti bisa ini segala macam. Nah, yang terakhir, kalau kita udah ngelakuin semuanya, coba untuk terima kasih dengan diri kita sendiri. Misalnya, terima kasih ya, hari ini udah mau capek, hari ini udah mau diajak jalan, hari ini udah mau kuat banget untuk ngadapi hari. Jadi, kalau saya kadang mau mengapresiasi diri, jalan-jalan atau beli satu makanan yang memang buat saya itu senang banget. Udah sih, mungkin ada yang mau nanya? Kak, ini waktunya sisa 10 menit, maksudnya mau habis ini Zoom-nya? Iya, soalnya ini nggak premium. It's okay, ada yang mau nanya? Kak, boleh nanya gini enggak, Kak? Kan gini, dari paparan Kakak tadi kan kalau di sini kan ya seringlah berbicara pada diri sendiri, gitu kan. Tapi Yudis berusaha untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya negatif lah, yang dalam artian kita ngedumen gitu kan, atau mendem hal-hal yang mendengki kan gitulah kira-kira ya Kak ya. Nah, Yudis itu karena berhubung dengan kuliah gitu kan, Yudis konsentrasi pada ya kuliah Yudis di ilmu pemerintahan. Kadang Yudis itu kan sering-sering baca berita atau nonton forum diskusi atau pokoknya sifat-sifatnya yang menjuru ke pemerintahan gitu lah kayak kan. Itu setelah Yudis menyaksikan atau membaca itu, Yudis selalu yang namanya kayak berbicara pada diri sendiri gitu. Yudis seperti terbawa berhalusinasi gitu kan. Ya. Nah, membayangkan seolah-olah Yudis itu sedang berdiskusi, sedang berdebat keras gitu kan dengan orang-orang gitu. Karena dengan Yudis seperti membayangkan itu terus-menerus, sehingga Yudis paham dengan dinamika yang ada, kemudian apa yang didiskusikan, kemudian paham tentang norma-normanya gitu loh Kak. Nah, kalau menurut Kakak itu bagaimana gitu? Kalau menurut Yudis itu, kalau pribadi Yudis itu seperti nilai plus bagi Yudis, karena Yudis mereview apa yang Yudis baca dan Yudis saksikan itu melalui Yudis bicara dengan diri sendiri, kadang ngomong sama cermin gitu kan, seolah-olah Yudis memang sedang berdebat keras dengan orang gitu. Nah gitu Kak, itu gimana menurut Kakak? Oke, karena ini sesi konseling ya, jadi sebelum kita lanjut, karena ini sisa 6 menit, kamu minta izin kalau setelah ini kita lanjut, apa teman-teman masih bisa? Bisa, mau. Yang teman-teman yang lain ini? Bisa, Kak. Bentar lagi azan. Iya, bentar lagi azan. Kapan nanti kita dulu coba azan. close? Imam mau sholat. Oke. Kita close, nanti sampaikan 6 menit ini selesai. Nanti kita closing sebentar, Papa. Sama ya jam sholatnya di sana? Maybe. Saya Papua ini bagaimana ini? Oke. Nah, jadi nanti akan dijawab. Nah, pertanyaan Yudis, karena ini yang namanya sesi konseling, Kakak minta ada yang bisa menjawab juga atau berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin kan 5 menit, ada yang pernah merasakan seperti ini? Sama dengan Yudis. Baik, Kak. Desti, Siti, Papa, atau Ika?
Kak, boleh tanya enggak? Boleh dong. Kan gini, kalau misal ya, saya nggak percaya sih kalau misalnya kayak orang tadi itu memiliki dua kepribadian ganda. Maksudnya kayak dia tuh memiliki pribadi, satunya pribadi baik sama buruk. Nah, dia tuh kadang kayak suka ini loh Mbak, di sisi lain dia tuh ingin berbuat yang negatif, tapi di sisi lain ada kayak sifat baiknya tadi itu kayak menolak gitu loh, kayak menyuruh dia tuh nggak ngelakuin hal itu gitu. Gimana Mbak? Di satu sisi dia mau ngelakuin, tapi satu sisi tidak mau melakukan. Iya, jadi kayak apa ya, dia tuh kayak bingung gitu loh Mbak, terus akhirnya tuh kayak ada rasa menyesal sama ada rasa senang gitu. Oke, berarti ada banyak banget ya pertanyaan misalnya tentang pribadi. Kenapa kadang kita bingung dengan diri kita, kok aku ke dapur ya, padahal tadi aku maunya ke ruang tamu gitu ya. Yudis juga ya, misalnya kok aku senang ya ngomong sendiri, tapi nggak puas rasanya kalau ngomong sendiri gitu. Ya ya. Oke, nah karena memang ada pertanyaan, nanti akan kita lanjut di sesi berikutnya. Sebelum saya akhiri sesi ini, saya mau mengucapkan terima kasih. Nanti akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Setelah ini akan kita lanjut. Tapi semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dapat dipahami ya sama teman-teman. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan saling sharing nih pengalaman pribadi. Kita pernah nggak self-talk, kita pernah nggak ngomong dengan diri sendiri, dan kita pernah nggak cari jawaban dengan diri kita sendiri. Nanti kakak terakhir akan minta teman-teman untuk ngisi link, akan kakak bagikan linknya, nanti silakan teman-teman isi. Tunggu ya, kakak tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti kita akan sama-sama lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.